Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil qail innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Asyhadu an la ilaha illallah alladzina hana 'an ittiba'il hawa wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladzina jahadu litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Amma ba'd. Walaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah. Wallahu a'lam bimurad bidzalik. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa mali akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Al-hadits. Alhamdulillah wa syukrillah ala hadhihi ni'amillah. Kita bersama kita selalu berkumpul. Alhamdulillah. Nih ada yang dari Cianjur, ada yang dari Bekasi, ada yang dari Depok, dari berbagai arah. Ini tidak akan terwujud. Ini tidak akan bisa terjadi kalau bukan kehendak Allah Azza wa Jalla. Dengan bisanya kita hadir di tempat ini adalah sungguh luar biasa. Ini adalah suatu nikmat yang begitu besar, dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala, perlu kita syukuri. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum Al-Fakir berbicara lebih lanjut, yang Al-Fakir hormati Bapak Abayan Santang yang dari Cianjur, beliau sebagai penasehat di AFWI atau PWI, dan begitu pula yang Al-Fakir sangat hormati Rai Ustadz Cecep sebagai komandan laskar atau brigade AFWI atau PWI, dan begitu pula kepada para ketua, para sepuh, para penesepuh di AFWI atau PWI yang sangat Al-Fakir hormat. Dan begitu pula kepada para jamaah Arifat Manbul Hikmah dimanapun berada yang hadir di sini ataupun yang ada di luar sana, dari kaula muda sampai para sepuh yang sangat Al-Fakir muliakan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakannya kita semua, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita hidup di bumi ini, kita hidup di atas bumi ini, tentu ini adalah bukan hidup yang terakhir. Ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia ini adalah majra'ah, adalah ladang untuk kita menyongsong kebahagiaan di akhirat. Kalau kita di dunia ini mengabdi, taat, melaksanakan apa yang dianjurkan Allah dan Rasul, kita banyak membawa amal kebaikan, kita banyak membawa bekal untuk hidup kita di akhirat nanti. Tentu kita menjadi orang yang termasuk minal faizin, orang-orang yang sukses, bahagia nanti di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tapi sebaliknya,
Kalau kita di dunia ini berleha-leha, tidak berpikir, tidak merencanakan, tidak memikirkan bagaimana kehidupan kita nanti di akhirat, tidak memikirkan untuk membawa bekal sebanyak-banyaknya nanti di akhirat, kita akan menjadi orang yang sangat rugi luar biasa. Karena serugi-ruginya, sedahsyat-dahsyat belangsak sengsara melarat di bumi ini, masih kita bisa makan minum. Ada yang ngasih sedekah, ada yang memikirkan, ada yang memberi santunan, atau bisa kita meminta-minta. Tapi nanti di akhirat tidak ada seperti itu. Illa masya. Di akhirat itu tergantung apa yang kita perbuat di dunia ini. Kalau kita di dunia berbuat benar, kita di dunia ini mengikuti perintah Allah, arahan Allah dan Rasulnya, tentu kita nanti di akhirat menjadi orang yang sukses. Kesuksesan akhirat sangat dahsyat dan luar biasa. Ya, kalau kita kesuksesan di dunia, kita punya uang misalkan 100 triliun, ya makan kita gitu-gitu aja. Makan kita kenyang, perlu kita buang berak, enggak kita buang berak jadi penyakit. Kita banyak minum, kita beser, kalau kita tidak kencing, kita menjadi penyakit. Tidak ada kenikmatan di dunia ini sebenarnya, terkecuali illa qalilah, hanya sedikit saja. Kenikmatan kita, kebahagiaan kita, kemewahan, kesenangan, kemegahan kita adalah nanti di akhirat. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di akhirat tidak ada kencing. Makanya di akhirat, di surga tidak ada kakus, tidak ada toilet, karena tidak ada orang yang kencing. Di akhirat, di surga tidak ada orang yang BAB, tidak ada. Makan seluas-luasnya, sebebas-bebasnya, tapi tidak ada kencing, tidak ada buang berak. Oh, terus Kiai bagaimana tuh kencingnya? Jadi di sana nggak ada kencing, jadi hanya mengeluarkan keringat saja. Jadi makanan itu hanya menghasilkan keringat, jadi tidak menghasilkan ucus ya, buang berak, kencing nggak ada. Jadi bahkan keringat juga yang bau semerbak. Subhanallah. Tidak ada sakit perut, tidak ada orang yang tua renta, tidak ada orang yang keriput, tidak ada. Di surga itu semuanya muda, semuanya rata, seperti umur 25 tahun. Makanya kalau ada orang ya, Ustadz Kiai yang bercanda, ini kakek-kakek tidak akan masuk surga nanti. Makanya pada, wah bagaimana? Ya justru yang artinya jadi di akhirat itu diciptakan oleh Allah, walaupun di dunianya umurnya 100 tahun lebih sampai bungkuk, tapi di akhirat menjadi muda, dimudahkan kembali oleh Allah seperti umur 25 tahun, seperti umur 25 tahun sampai umur 40 tahun. Nanti sudah rupa 40 tahun kembali lagi ke umur 25 tahun. Jadi di surga itu selalu muda, selalu fit, sungguh luar biasa, sungguh dahsyat. Dan bidadarinya pun ya seimbang. Jadi di sana tidak ada larangan bebas. Mau mabuk-mabukan, minum arak, sebagai macam di surga itu bebas. Disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita bersenang-senang. Makanya kalau mabuk di dunia paling nyungsep ke got. Kalau mabuk di dunia ya mungkin kita hanya tersungkur ke lantai. Kalau mabuk di dunia kadang-kadang kita tergeletak di tempat sampah. Ya sehebat-hebatnya gitu yang mabuk di dunia. Tapi di akhirat, mabuk di akhirat itu adalah terbang. Terbang indah luar biasa. Jadi di akhirat sudah tidak ada larangan. Makanya kita di dunia ini, ayo yang dilarang oleh Allah, yang dicegah oleh Allah, ayo kita hindari sekuat tenaga. Jangan sampai kita terperosok kepada hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Nanti kita, kebebasan kita nanti di akhirat. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Dan di sini dengan adanya kita kebersatuan ini, dengan adanya kita selalu aktif di dalam pengajian ini, insya Allah ini menjadikan suatu wasilah untuk Allah mencintai kita.
Dan semoga juga kita memohon kepada Allah, dengan adanya kegiatan kita seperti ini, mudah-mudahan Allah benar-benar menurunkan rahmat kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, insya Allah semoga yang hadir di sini masuk surga. Semoga yang ada di sini semua adalah menjadi kekasih Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Disukseskan kehidupan di dunia, apapun yang diinginkan, yang direncanakan, yang dipinta, yang tidak dipinta kepada Allah, diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekarang begini, ada hadis Nabi yang mengatakan abghadul halal ilallahi at-talaq. Ada sesuatu perkara yang halal hukumnya tapi dibenci oleh Allah. Apa itu? At-talaq adalah perceraian. Nih kita ya, kadang-kadang ini perceraian dianggap sepele ya. Kadang-kadang kalau Al-Fakir lihat ya, daftar-daftar janda ya perceraian, na'udzubillah ya, begitu banyak itu. Setiap bulannya itu ada catatan gitu kan, sekian puluh. Itu sebenarnya perceraian itu adalah suatu perkara yang halal tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh karena itu, ayo kita belajar cara kita berumah tangga. Seperti apalah kita berumah tangga, kan ada ketentuan, ada prosedur ya, cara-cara orang yang berumah tangga itu umur sekian, terus kewajiban suami terhadap istri seperti apa, kewajiban istri terhadap suami seperti apa. Agar apa? Agar kita tidak terjadi konflik. Jadi kebanyakan yang terjadi konflik itu, rumah tangga menjadi perceraian itu adalah kebanyakan akibat daripada memang belum mengerti tentang urusan rumah tangga seperti itu. Oleh karena itu ya, suatu masalah kecil saja bisa berantakan. Ya kadang-kadang istri tidak tahu kewajibannya untuk suami seperti apa, jika dia berbuat sekehendak riahnya, suami tidak senang. Begitu pula sebaliknya seperti itu. Oleh karena itu, sebenarnya kewajiban kita di dalam rumah tangga itu terpenting kita mempelajari ilmu tentang rumah tangga seperti apa. Sangat penting. Dan batasan-batasan kita untuk rumah tangga itu seperti apa, umur berapa, seperti itu. Ya pokoknya suami dan istri harus mengerti tentang kewajiban berumah tangga. Insya Allah kalau kita mengetahui tentang itu, mungkin perceraian itu bisa mengecil lah, bisa mengecil. Tuh sekali lagi, perkara yang halal tapi dibenci oleh Allah adalah at-talaq. Adalah at-talaq. Oleh karena itu, yang ironisnya perceraian ini, pernikahan, rumah tangga yang banyak begitu terlihat ya. Ini Al-Fakir, na'udzubillah ya, Al-Fakir tidak ada niatan untuk menjelekan orang, tidak ada. Ini hanyalah berbicara karena ya kebenaran menerangkan hadis ini ya langsung kita diaplikasikan kepada alam nyata. Jadi ada klan yang mengaku keturunan Nabi. Kita sudah tidak asing, klan itu adalah yang mau disebut dengan sebutan habaib. Ini yang benar-benar banyak melecehkan kaum wanita. Ya kita sih tidak menafikan ya. Jadi bukan para habaib saja ya. Jadi dari kalangan siapapun banyak yang seperti itu. Tapi kalau klan Ba'lawi ini memang lebih leluasa untuk berbuat seperti itu. Kenapa? Karena para habib ini dia mengaku cucu Nabi kita kan, sedangkan di bumi Nusantara ini kan kebanyakannya mayoritas muslim, tentu sangat mencintai Nabi. Jadi makanya kalau ada orang yang mengaku keturunan Nabi ya otomatis langsung madep seperti itu. Apapun yang dipinta mereka, jangankan hanyalah uang, jangankan hanyalah makanan, jangankan hanyalah harta, istri sendiri
Kalau dipinta sama Habib karena menamakan keturunan Rasulullah, dikasih. Ini bukan omong kosong, ini terjadi banyak gitu kan. Di para Habib ya biasanya mendekati ulama, mendekati kiai, mendekati orang-orang yang kaya gitu kan, biasanya suka minta-minta uang, berbagai macam lah keinginan dia yang ada di rumah itu dia pinta karena dia menamakan keturunan Nabi gitu kan. Aneh duriyah Rasul, aneh minta anu, kalau tidak dikasih maka ente tidak akan mendapat syafaat. Aneh Rasulullah. Jadi dengan kata-kata seperti itu ya sangat mudah. Ini Al-Fakir melihat ada orang yang memang muhibin ya, pecinta Habib gitu. Sudah terdoktrin dengan kuat gitu. Dia usahanya hanya pedagang cilok gitu kan. Dia dagang cilok tiap hari. Ya sebesar-besarnya dagang cilok ya hasilnya kan ditanggung begini kan. Cilok seperti itu kan. Jadi kalau ada anak-anak atau di SD dia langsung berhenti, langsung ada orang anak-anak kecil kan beli cilok. Ya sekedar untuk makan tiap hari saja ya udah lumayan ya, alhamdulillah gitu kan. Tapi karena dia dekat dengan Habib, itu Habib nggak punya perasaan, minta uang ke dia, minta uang 6 juta gitu kan. Mang, ane minta uang 6 juta usahakan ya gitu kan. Ini kalau ente ingin mendapat syafaat mencit ane gitu kan. Ya namanya orang yang sudah percaya, cinta, mahabbah gitu kan, sudah terdoktrin kuat. Dia sampai jual-jual kebun gitu kan, nawar-nawarin tanah untuk kasih ke Habib itu karena dia mengaku cucu Nabi. Tapi inilah jadi manfaatnya harus dibongkar nasab Rasulullah itu yang begini-begini. Kalau memang mereka perbuatannya positif ya sebenarnya ya tidak terlalu penting-penting amat gitu kan. Walaupun memang ada penegasan gitu kan. Jadi seperti di dalam kitab yang diterangkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami ya, di dalam kitab kalau tidak salah itu kitab As-Sawaikul Muhriqah ya. Jadi memang ada keterangan yang bagi likulli ahadin ayyakuna ghairatun fi hadha nasabi syarif wa dhabdi hatta la yantasiba ilai ahadun illa bihaqqin. Diharuskan bagi setiap manusia, diharuskan bagi setiap orang apa? Punya giroh terhadap nasab suci Rasulullah. Wa dhabdi maksudnya kalau ada orang yang mengaku, yang mengklaim dirinya adalah keturunan Rasulullah, wa dhabdi harus kita teliti, harus kita telusuri, harus kita cari tahu. Harus kita cari tahu ini kepada siapapun. Ya walaupun ada keterangan seperti itu. Apa tujuannya? Hatta la yantasiba ilai ahadun ila bihaqqin, sehingga jangan ada lagi, jangan ada orang yang berani mengaku dia adalah keturunan Nabi terkecuali dengan bukti. Boleh saja dia mengakui keturunan Nabi, cucu Nabi, tapi dia membuktikan bahwa saya adalah keturunan Ubaidillah. Ubaidillah ini adalah misalkan putra Sayyid Ahmad, ini kitabnya ya baru. Atau tidak begitu juga dia memberikan, menunjukkan hasil tes DNA, ya boleh saja mengaku. Tapi selagi dia tidak memberi bukti, tidak memberi keterangan kitab, tidak memberi hasil tes DNA, ya kita jangan percaya. Tuh, harus kita telusuri seperti itu. Ya, jadi walaupun seperti itu ya tetap kita dengan mereka ya tidak usah ada kebencian gitu. Jadi Al-Fakir di sini pun naudzubillah, Al-Fakir tidak mengadakan kebencian, Al-Fakir tidak benci dengan mereka, Al-Fakir bersahabat dengan mereka, Al-Fakir baik-baik dengan mereka. Baik-baik, cuman Al-Fakir menegaskan saja, Al-Fakir meluruskan saja, ini adalah tugas agama, bahwa siapapun orang yang mengaku bahwa dirinya adalah keturunan Nabi, kita harus meneliti dan menelusurinya. Dan setelah kita tahu bahwa mereka bukan keturunan Nabi, maka kita la yajuju bihalin, la yajuju sukutu bihalin,
ala munkari ilmi. Jadi setelah kita mengetahui bahwa mereka bukan cucu Nabi, kita tidak boleh diam. Tidak boleh diam. Kenapa? Karena li'anna sukuta kal ikror. Karena diamnya kita atas pengakuan mereka, terus kita diam, tidak mempublikasikan, tidak memberitahu kepada semua orang, sama saja kita diamnya itu, walaupun kita tidak mengakui bahwa mereka turunan Nabi, tapi kita diam tidak memberitahu kepada siapapun, kepada orang, maka kita sama dengan mengakui. Kalau kita mengakui bahwa Habib Alwi itu adalah keturunan Nabi, fayakunu ahadal kadzibin, maka kita sama dengan mereka, dosanya adalah seorang pembohong atau termasuk golongan pembohong, karena mereka bohong, mengaku cucu Nabi ternyata tidak terbukti. Bagaimana kalau kita seperti itu? Maka watal haku laknatullah wa rasuluh, maka kita dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Naudzubillah. Hadza in sakata, ini kalau kita hanya diam saja, kita tidak mempercayai kepada mereka bahwa mereka turun Nabi, kita tidak percaya, tapi kita diam, tidak memberitahu kepada orang, maka walaupun kita tidak percaya, tapi kita diam, tidak memberitahu kepada orang, maka kita diam pun kita seperti mengakuinya. Maka sekali lagi, maka watal haku laknatullah wa rasuluh, maka kita dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Jadi Al-Fakir bicara ini, na'udzubillah, Al-Fakir tidak ada kebencian, Al-Fakir cinta kepada mereka, Al-Fakir sayang kepada mereka, cuman Al-Fakir ingin meluruskan, ingin memberitahu kepada semua umat bahwa mereka adalah bukan keturunan Nabi, karena tidak terverifikasi dalam kitab sejarah, dalam kitab nasab, dalam ahli biologi, dalam ahli genetik, dan para ahli-ahli yang lainnya. Jadi dengan penelitian ahli sejarah, penelitian ahli nasab, penelitian ahli biologi, penelitian ahli genetik, bahwa Habib Alwi itu adalah bukan keturunan Nabi. Oleh karena itu, setelah kita mengetahui bahwa Habib Alwi bukan keturunan Nabi, kita tidak boleh diam, harus kita sebarkan, publikasikan kepada siapapun, kasih tahu bahwa Habib Alwi bukan keturunan Nabi. Kalau kita diam, walaupun kita tidak mengakui, sekali lagi tetap kita seperti mengakuinya. Sekali lagi konsekuensinya, maka watal haku laknatullah wa rasuluh, maka kita dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Insyakata. Na'udzubillah. Jadi Al-Fakir hanya menggugurkan kewajiban saja. Al-Fakir sekali lagi tidak benci, Al-Fakir sekali lagi bukan atau tidak memprovokasi, ini hanyalah menjelaskan. Karena ada keterangan di dalam kitab Ar-Rasyail, la yajuju lil alimi, tidak boleh kita diam, tidak boleh kita menyembunyikan. Bagi orang yang sudah tahu, bagi orang yang telah mengetahui, la yajuju kitmanu ilmi fi hadzal bab. Bagi orang yang sudah mengetahui tentang nasab, tidak boleh kita diam menyembunyikan tentang hal ini. Harus kita beritahukan kepada orang banyak. Tapi jangan ada kebencian, karena sifat benci itu adalah dilarang oleh Allah. Walaupun ada ulama yang membolehkan benci kepada orang yang berbuat jelek, tapi Al-Fakir dan kita memilih jangan ada kebencian. Tetap kita bersahabat, tetap kita berteman, tetap kita bersaudara, dan tetap kita baik-baik saja. Hanya satu saja, Habib jangan mengakui keturunan Nabi, dan kita jangan mempercayai, meyakini bahwa mereka keturunan Nabi. Hanya itu aja, no problem. Sudah selesai permasalahan. Oleh karena itu, sepak terjang para habaib di Nusantara ini. Jadi sangat mencurigakan sepak terjang mereka. Kenapa dia begitu berat tidak mengakui kebenaran ini? Setelah ditelusuri, setelah terbukti, setelah tidak terverifikasi, di dalam sejarah tidak tercatat keberadaan mereka, keberadaan leluhur mereka yang katanya adalah keturunan mereka. Muhammad Fakih Muqaddam itu adalah seorang mujahid, bahkan sekelas dengan imam yang 4, bahkan dengan Syekh Abdul Qadir Jailani pun masih hebat, masih mulia, masih gagah keturunan mereka. Tapi kenapa tidak ada di dalam kitab sejarah? Jangankan ulama sekelas mujtahid mutlak,
ulama-ulama biasa saja tercatat dalam sejarah. Tapi ini adalah senyap sunyi, tidak ada catatan dalam sejarah. Ini adalah suatu kebohongan, kepalsuan. Yang namanya kebohongan, kepalsuan, sesembunyi apapun tetap akan tercium. Jadi oleh karena itu kami tidak mengharapkan yang begitu berlebihan. Hanya satu aja, akui kebenaran ini oleh para habaib, bahwa Anda bukan keturunan Nabi, tapi Anda tetap saudara kami. Ayo kita berjuang melangkah bersama demi menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama sekali. Jadi kalau ada orang yang berkata bahwa kita adalah cinta Habib, itu betul gitu. Kalau kita dikatakan benci Habib, itu salah. Jadi kami menelusuri, membongkar masalah pernasaban ini karena cinta. Kalau kita tidak cinta, untuk apa? Kenapa kita cinta justru membongkar ini? Karena ada hadis Nabi yang mengatakan, manidda'a qauman laisa lahu fihim falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mengaku mencantolkan nasab sedangkan mereka tidak ada di dalam nasab itu, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka ancamannya adalah neraka. Jadi kita cinta kepada mereka. Tapi kenapa mereka tidak mengakui? Itu aja. Ini sungguh aneh. Kenapa tidak mengakui? Kalau saya pribadi, Al-Fakir, misalkan mengakui keturunan siapa, misalkan, terus ada yang menelusuri, terbukti tidak, ya Al-Fakir senang, terima kasih. Tapi ini para Habib yang membuat Al-Fakir bingung. Kenapa begitu sulit, begitu enggan, begitu bertahan untuk mempertahankan kepalsuan ini? Apa yang menjadi sepak terjang mereka? Apa tujuannya? Inilah yang menjadi PR. Kalau mereka tidak ada satu tujuan yang khusus, mungkin mereka mengakui ya hanya nasab-nasab saja gitu kan. Orang juga pada bilang, ah nasab-nasab saja, masalah sepele. Kenapa masalah sepele, masalah nasab-nasab saja begitu dipertahankan sekuat mungkin? Oleh karena itu, sekuat apapun pertahanan, kalau memang itu palsu, ya tetap tidak akan kuat seperti itu. Karena yang namanya palsu itu tetap akan lenyap. Beda dengan asli. Kalau asli itu tetap kuat. Maka sebutnya al-aslu qawiyun kan. Jadi yang namanya kuat. Sebaliknya, yang namanya palsu itu akan hancur seperti itu. Malah harus menjadi catatan. Walaupun Anda para habaib bukan keturunan Nabi, kami tetap cinta kepada Anda. Tidak akan ada perubahan. Tetap cinta. Karena Anda dengan kami adalah sama. Sama apa? Ya, banyak para habaib yang benar dalam keislamannya. Banyak para habaib yang ideologinya Ahlussunnah wal Jamaah, banyak. Walaupun memang dari habaib banyak yang kafir juga, banyak yang non muslim juga banyak, tapi dari para habaib banyak yang muslim. Jadi oleh karena itu, kesamaan itulah ya minimalnya kita sesama manusia. Ayo. Jadi Al-Fakir tidak membeda-beda tentang agama, apapun agama yang ada di Indonesia ini pada khususnya, tetap semua ada saudara Al-Fakir. Karena pada hakikatnya kebenaran adalah prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah surga neraka itu adalah prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuknya kita ke surga bukan karena apa yang kita lakukan, tapi adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ibadah, kita menuruti apa yang dianjurkan Allah, kita adalah mengejar rahmat Allah, agar Allah mencintai kita, kita mendapat rahmat Allah, kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan karena hanya semata-mata ibadah gitu kan, bukan. Ya memang kita ibadah itu untuk mendapatkan rahmat Allah gitu. Tapi kadang-kadang Allah memberi rahmat kepada siapapun itu ya menurut prerogatifnya. Jadi artinya apa? Ya artinya jangan sampai kita menjelekkan orang, jangan sampai kita menghinakan orang, jangan sampai kita merendahkan orang. Terus gimana masalah nasab? Masalah nasab tidak ada berkaitan dengan menghina, tidak ada dengan merendahkan. Ini adalah hanya pelurusan saja, karena ada klan yang mengaku dirinya adalah keturunan Rasulullah, yang mengaku dengan bangganya bahwa di dalam tubuhku ada darah suci Rasulullah mengalir, tapi
kelakuannya jauh daripada apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Terpaksa kami meneliti, menelusuri kebenarannya, ternyata tidak terverifikasi, yakni bukan keturunan Rasulullah. Tapi walaupun seperti itu, kita publikkan kepada umat manusia bahwa mereka bukan keturunan Rasulullah, mereka adalah keturunan dari Kaukasus. Darah mereka adalah darah Yahudi Askenazi. Tapi tidak jadi permasalahan. Wah, dikatakan darah Yahudi langsung ngambek. Kenapa ngambek? Banyak para ulama-ulama besar berdarah Yahudi, tidak menjadi masalah. Jadi di dalam Islam itu tidak ada kasta. Di dalam Islam itu tidak ada kasta. Keturunan siapapun, darah apapun yang bertakwa kepada Allah, berilmu, maka itulah orang yang benar-benar tinggi derajat dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di kemuliaan, kesempurnaan, ketinggian derajat di dalam Islam bukan karena nasab, tapi karena ketakwaan dan karena keilmuan. Jadi oleh karena itu para Habib Alwi dikatakan mereka adalah berhaplogrup G, yaitu adalah ke Yahudi Askenazi. Jangan marah karena banyak ulama besar pun berdarah Yahudi. Jadi di sini hanya satu saja, kita menelusuri para Habib berdasarkan cinta, dan kita ingin memberitahu kepada masyarakat bahwa Habib Alwi bukan keturunan Nabi, adalah untuk apa namanya? Ya, untuk mensedikitkan, minimalisasikan, ya, supaya jadi minimal gitu kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh para habaib. Ya seperti apa? Ya seperti minta-minta, meres-meres yang di luar akal. Ada yang minta istri orang, ada yang minta perawan orang, terus dinikahin sebulan langsung ditinggal. Jadi inilah, jadi kita untuk menghindari seperti itu, dengan adanya taunya masyarakat bahwa mereka bukan keturunan Nabi, insya Allah jadi minimal lah kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh para habaib. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa katakan, bisa terangkan, bisa jelaskan. Ini sekali lagi, Al-Fakir tidak ada kebencian, Al-Fakir bukan provokasi, tapi ini adalah hanya pelurusan sejarah saja. Kita tetap bersaudara, dan mari kita bersama melangkah untuk menyongsong dan untuk mendapatkan, berusaha ridho Allah Subhanahu wa taala. Sekian demikian, terima kasih. Al-afu minkum. Mohon maaf atas salah hilaf dan kekeliruan. Al-afu minkum. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.